Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih yang sudah tekan tombol like. Dan pada Tuan dan Nona yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Lanjut. Bab 1651 sampai bab 1655. Setelah Ye Changmin ditolak, hal pertama yang dia lakukan saat kembali ke keluarga Ye adalah mengadu kepada Tuan Ye. Ketika Tuan Ye melihatnya, dia bertanya dengan heran, "Changmin, mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah kamu sudah menyelesaikan pemeriksaan fisik Helena?" Ye Changmin berkata dengan nada tidak senang, "Putri Nordik ini tidak memberiku kesempatan untuk semuanya. Aku bilang aku ingin memberinya pemeriksaan fisik dengan niat baik. Tapi dia bilang aku melanggar hak asasi manusianya dan memberiku garis lurus. Menurutku dia sangat bertekad, jika aku bersikeras memberinya pemeriksaan fisik dia akan kembali ke negara Nordiknya. Pergi." Ketika Ye Zongquan mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan bergumam dengan dingin, "Helena ini sangat tahan terhadap pemeriksaan fisik. Tapi itu membuatku lebih yakin pada Chen, penilaiannya pasti ada yang salah dengan tubuhnya, dan dia sendiri yang aku tahu." Ye Changmin segera berkata dengan marah, "Ayah, keluarga kerajaan Nordik ini terlalu penindas. Bukan, apa niat mereka mengirim pria sakit untuk menikah dengan kita? Menurutmu apa yang akan diderita Helena di masa depan? Meninggal di keluarga Ye kita? Bagaimana keluarga Ye kita bisa menjelaskannya kepada publik?" Ye Zongquan mengangguk setuju dan berkata dengan serius, "Apa yang kamu katakan memang sangat sulit. Jika Helena benar-benar diizinkan menikah dengan keluarga Ye kita meskipun dia sakit, maka akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan." Ye Changmin segera berkata, "Ayah, mengapa kamu tidak menelepon kakak tertua dan Xiao Feng sekarang? Dan mari kita jelaskan masalah ini kepada mereka dengan jelas. Jika Helena bersikeras tidak ingin melakukan pemeriksaan fisik, maka mari kita putuskan pertunangannya." Ye Zongquan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan. Jangan membuat ada keributan tentang masalah ini sekarang. Lusa adalah upacara pemujaan leluhur. Saat ini, apakah itu memaksa Helena untuk menjalani pemeriksaan fisik atau kita langsung membatalkan pertunangan? Itu semua tidak relevan. Semuanya, mari kita bicarakan setelahnya upacara pemujaan leluhur sudah selesai." Ye Changmin mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ayah, kamu sangat perhatian. Segera setelah saya menjadi tidak sabar, saya ingin berbicara dengan Helena dan keluarga kerajaan Nordik tentang hal-hal ini segera. Saya telah membuat semuanya jelas, dan saya tiba-tiba mengabaikan kata-kata situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Sepertinya saya harus belajar lebih banyak di sisi Anda di masa depan." Tuan Ye mengangguk sedikit dan berkata, "Oke. Anda sudah bekerja sulit juga, pergi dan istirahatlah, dan jangan beritahu kakak laki-lakimu dan Xiao Feng tentang hal ini dulu." "Oke." Ye Changmin menjawab dan berkata dengan hormat, "Ayah, aku pergi dulu." Saat ini, Helena masih ketakutan karena keberuntungannya untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa keluarga Ye sudah mencurigainya. Jika keluarga Ye bersikeras untuk melihat hasil pemeriksaan fisiknya, dia hanya akan bisa lulus kelas 1 SMP tetapi tidak lolos dari kelas 15. Helena khawatir dengan apa yang akan dilakukan ibunya di kemudian hari jika pertunangannya dibatalkan oleh keluarga Ye. Begitu dia tidak memiliki nilai guna bagi keluarga kerajaan tidak akan mampu membayar biaya pengobatannya di masa depan, apalagi biaya pensiun ibunya. Jika dia meninggal, ibunya pasti akan dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Namun, jika dia ingin tinggal di keluarga Ye dan menyelesaikan pertunangannya dengan Ye Feng, dia harus lulus pemeriksaan fisik. Jika tidak, keluarga Ye tidak akan pernah membiarkannya lewat dalam keadaan linglung. Memikirkan hal ini, Helena merasa sedikit kesal terhadap Ye Chen. Karena perkataan Ye Chen, masa depan dia dan ibunya mungkin telah hancur. Namun, dia juga tahu betul bahwa Ye Chen tidak jahat dalam mengungkapkan masalahnya. Yang paling bisa dia lakukan hanyalah mengeluh, dan dia tidak bisa melupakan semua ini. Helena berada dalam dilema dan sangat tertekan.
Dia bahkan sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Jika pertunangannya benar-benar putus, dia tidak punya pilihan selain kembali ke Eropa Utara, dan kemudian memohon kepada sepupunya Olivia untuk memberinya sejumlah uang demi saudara perempuannya. Namun, dalam keadaan linglung, sebuah ide muncul di benaknya yang tampak agak konyol baginya. Dia berpikir dalam hati, apakah Ye Chen itu benar-benar ahli dalam bidang medis? Dia bisa melihat penyakitku secara sekilas. Mungkin dia juga bisa menyembuhkan penyakitku. Memikirkan hal ini, Helena sepertinya telah tertular satu-satunya. Sedotan yang menyelamatkan jiwa, saya berpikir dalam hati, saya akan pergi ke rumah Ye untuk menemuinya besok. Saya harus menemukan cara untuk bertanya kepadanya secara pribadi apakah ada cara untuk menyelamatkan saya. Pada saat ini, Ye Chen masih di rumah Gu, bertukar cangkir dengan Gu Yanzong. Kami berdua begitu bersemangat untuk minum sehingga mereka tidak mau meninggalkan meja bahkan setelah menghabiskan semua makanan di meja. Anda minum dan saya minum sambil mengobrol dan minum. Suasananya sangat bahagia. Lin Wan Qiu tidak punya pilihan selain membiarkan kedua pria itu duduk di meja makan dan minum. Jadi dia hanya bisa segera mengatur seseorang untuk pergi ke hotel untuk menyiapkan meja makanan dan kembali. Gu Yanzong sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah minum terlalu banyak, dia menepuk bahu Ye Chen dan berkata dengan serius, "Chener, Paman sangat bahagia hari ini. Ada dua alasan mengapa suasana hati saya begitu baik. Lakukan, kamu tahu yang mana dua itu?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Apakah kunjunganku dihitung sebagai satu?" Gu Yanzong tertawa dan berkata, "Tentu saja, kamu boleh datang. Mana hal yang paling membahagiakan bagiku?" Setelah itu, dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan yang kedua? Apakah kamu tahu alasannya?" Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bertanya kepadanya, "Paman Gu, sebaiknya kamu memberitahunya secara langsung." Gu Yanzong berkata dengan serius, "Alasan kedua adalah kamu kembali ke keluarga Ye untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur kali ini. Dengan kemampuanmu, aku yakin kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pewaris masa depan keluarga Ye. Selama kakekmu belum menjadi orang tua bodoh, dia pasti akan menyerahkan keluarga Ye kepadamu. Hanya kamu yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan ayahmu. Lanjutkan keluarga Ye." Ye Chen terdiam sejenak dan berkata, "Paman Gu, jujur saja bersamamu, aku tidak tertarik mewarisi keluarga Ye." Gu Yanzong bertanya dengan heran, "Mengapa?" Ye Chen He tersenyum pahit dan berkata, "Ketika ayahku membawaku meninggalkan Yanjing, dia memiliki banyak keluhan tentang keluarga Ye. Saya masih muda saat itu dan tidak tahu banyak tentang banyak hal, tetapi saya tahu bahwa ayah saya sangat kecewa dengan keluarga Ye. Jadi saya tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Ye." Gu Yanzong menghela nafas dan berkata dengan serius, "Chener, ayahmu sangat kecewa dengan keluarga Ye karena keluarga Ye sama sekali tidak sejajar dengannya. Apa yang ayahmu ingin lakukan adalah merevitalisasi keluarga Ye dan membuat keluarga Ye berdiri di puncak dunia. Tapi yang dikhawatirkan oleh keluarga Ye adalah strategi pembangunan ayahmu yang terlalu radikal. Jika gagal, seluruh keluarga Ye akan menderita kerugian besar." Berbicara tentang ini, Gu Yanzong berkata dengan penuh emosi, "Ini seperti sekelompok orang yang berencana mendaki Gunung Everest. Tujuan ayahmu adalah mencapai puncak, sementara yang lain, karena takut mati di puncak, menyerah di tengah jalan. Jika dipikir-pikir, mereka tidak hanya akan turun, tetapi mereka juga akan merampas semua perbekalan dan material, benar-benar menghancurkan harapan ayahmu untuk terus mendaki ke puncak. Ayahmu tentu saja akan kecewa, marah, dan menghina." Pada kali ini, Gu Yanzong mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Setelah meminum anggur kental di gelas, dia berkata dengan mata merah, "Sebelum ayahmu memutuskan untuk meninggalkan Yanjing, kami duduk bersama dan minum sepanjang hari seperti hari ini. Tapi suasana hati kami saat itu benar-benar berlawanan dengan sekarang." Saat dia mengatakan itu, Gu Yanzong menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, "Chener, ayahmu tidak mau meninggalkan Yanjing. Saya percaya itu dia masih tidak mau menerimanya di saat-saat terakhir ketika sesuatu terjadi padanya. Kamu harus mewarisi warisan ayahmu. Bahkan jika itu hanya untuk memperjuangkan warisannya,
kamu harus menjadi kepala keluarga Ye. Kata-kata Gu Yanzong membuat Ye Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika dia berpikir bahwa ayahnya meninggalkan Yanjing dengan keengganan, kehilangan, dan frustrasi, dan akhirnya meninggal di negara asing, hati Ye Chen terasa sakit seperti pisau. Di masa lalu, dia tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan keluarga Ye, karena dia tahu bahwa hubungan antara ayahnya dan keluarga Ye akhirnya menjadi sangat tegang, dan bahkan keluarga Ye harus memikul tanggung jawab atas hal tersebut, kematian orang tuanya. Karena itu, dia menghindari keluarga Ye dan berusaha untuk tidak terlibat dengan keluarga Ye. Dan kata-kata Gu Yanzong membuatnya mengerti bahwa ayahnya selalu tidak ingin berada di keluarga Ye. Karena, saat itu, keluarga Ye lah yang mengecewakannya, kehilangan semua gairahnya, dia kehilangan tahun-tahun kejayaannya. Seperti yang dikatakan Gu Yanzong, ayahnya meninggal dengan kebencian. Sebagai putra satu-satunya, saya tidak hanya harus mencari keadilan untuknya, tetapi saya juga harus membawa panjinya dan mewarisi warisannya. Hanya dengan cara ini dia dapat benar-benar menghibur jiwanya di surga. Jika tidak peduli seberapa kuat dan kayanya saya, jika saya tidak dapat mewarisi warisannya saat ini, pada akhirnya saya tidak akan mampu menebus penyesalan besar yang dialami ayah saya sebelum kematiannya. Setelah memikirkan hal ini, Ye Chen diam-diam mengisi segelas anggur putih untuk dirinya sendiri, mengangkat gelas itu dengan kedua tangan, dan berkata kepada Gu Yanzong dengan sungguh-sungguh, "Paman Gu, terima kasih atas pencerahan Anda, saya pasti akan mewarisi warisan ayah saya dan menjadi kepala keluarga Ye, biarkan keluarga Ye berdiri di puncak dunia." Ketika dia mengatakan ini, dia berkata dengan ekspresi yang agak dingin, "Sebelum mencapai tujuan akhir, saya ingin seluruh keluarga Ye menyerah kepada saya ingin seluruh keluarga Ye jujur dan jujur. Ikuti jejak saya, tidak ada yang diizinkan meninggalkan ayah saya sendirian di lereng gunung seperti yang dia lakukan 20 tahun yang lalu." Oke, Gu Yanzong sangat bersemangat sehingga dia berteriak. Dan berdiri, "Chener, tidak peduli apa. Pada saat ini, ingatlah bahwa kamu adalah putra Ye Changying, kamu harus membawa panji ayahmu, berdiri di puncak dunia, dan biarkan semua keluarga teratas menyerah padamu, biarkan keluarga Ye, keluarga Su, dan keluarga Rothschild, semua orang di keluargaku akan berlutut di hadapanmu dan menghormatimu." Berbicara tentang ini, dia melihat ke langit dan menghela nafas. "Saya harap saya dapat melihat momen ini datang dalam hidup saya, dengan cara itu, saya, Gu Yanzong, dapat membawa berita ini untuk bertemu ayah dan ibumu. Saat itu, saya tidak akan menyesal dalam hidup ini." Dengan senyuman Jiu Quan. Banyak orang di Yanjing mengalami insomnia malam ini. Ye Chen sedang berbaring di tempat tidur di kamar tamu keluarga Gu, memikirkan tentang bagaimana menjadi kepala keluarga Ye dan bagaimana membuat keluarga Ye berdiri di puncak dunia. Pada saat yang sama, dia memikirkan penguasa istana Wanlong, Wan Pojun, yang belum muncul. Dia tahu bahwa tujuan Wan Pojun adalah upacara pemujaan leluhur keluarga Ye. Oleh karena itu, ia berspekulasi bahwa besok, atau paling lambat lusa, Wan Pojun akan naik panggung dari belakang layar. Wan Pojun pasti akan muncul dengan kekuatan yang menurutnya cukup untuk menghancurkan keluarga Ye. Ini akan menjadi bencana bagi keluarga Ye, tapi ini adalah kesempatan bagi dirinya sendiri. Kata orang, itu tidak bisa dihancurkan atau didirikan. Di bawah kepemimpinan Tuan Ye selama bertahun-tahun, keluarga Ye telah berkembang dengan mantap. Jika dia kembali tanpa alasan apapun dan ingin merebut kekuasaannya, dia pasti akan menjadi pengkhianat di mata semua orang. Oleh karena itu, jika ingin merebut kekuasaan orang tua, Anda harus belajar dari orang lain. Dan Wan Pojun adalah kesempatan terbaik. Begitu dia memikirkan hal ini, Ye Chen berpikir dalam hati, biarkan Wan Pojun tampil di panggung terlebih dahulu dan tampil baik. Biarkan dia menghancurkan keluarga Ye dan berada di ambang kehancuran. Itu akan menjadi hari ketika saya, Ye Chen, akan mengambil alih kekuasaan keluarga Ye. Di saat yang sama, Wan Pojun, yang juga berada di Yanjing, juga tidak bisa tidur dalam waktu yang lama. Tepat setelah pukul 12 pagi, dia merobek kalender kemarin dengan tangannya sendiri. Melihat tulisan, tanggal 4 April,
dan melamun untuk waktu yang lama. Kegagalan Chen Zhonglei dan lebih dari 10.000 tentara Wan Longdian di Suriah tentu membuatnya marah dan patah hati. Namun seiring semakin dekatnya tanggal 5 April ia tidak lagi memikirkan hidup dan mati Chen Zhonglei serta pemandangan itu, istana. Kini, ia hanya ingin membalaskan dendam orang tuanya agar orang tuanya bisa beristirahat dengan tenang. Pada titik ini, Wan Pojun dan Ye Chen sama-sama anak yang berbakti. Keduanya membawa kebencian yang mendalam terhadap orang tua mereka, dan mereka berdua memiliki tekad untuk menumbangkan segalanya dan mendapatkan semuanya kembali. Saat ini, Wan Pojun melangkah keluar kamar dan berdiri di halaman, memandangi lusinan peti mati murahan di halaman, matanya penuh kesungguhan. Pada saat ini, tangan kanannya Lu Hautian berjalan ke arahnya dan bertanya, "Tuan Istana, mengapa kamu belum beristirahat, tidak bisa tidur?" Wan Pojun bergumam, dengan enggan, akan lebih bagus jika bahwa Ye Changying masih hidup. Saya akan memenggal kepalanya di depan kuburan orang tua saya dengan tangan saya sendiri untuk menghibur jiwa mereka di surga, Lu Hautian berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Istana, Anda tidak perlu berpikir seperti ini. Jika Ye Changying itu hidup sampai hari ini, bukankah dia akan hidup 20 tahun tambahan? Itu akan menjadi keuntungan nyata baginya. Setelah mengatakan itu, Lu Hautian berkata lagi, dan penguasa aula, menurut pendapatku investigasi, Ye Changying meninggal ketika dia meninggal, sangat tragis. Konon saat kecelakaan itu, semua organ dalamnya patah oleh setir, istrinya bahkan lebih parah lagi. Dia terjebak di kursi penumpang dan tidak bisa melarikan diri, jadi dia dibakar hidup-hidup. Baiklah, Wan Pojun, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, saya merasa sedikit lebih baik ketika memikirkan mereka sekarat dengan sangat menyedihkan. Lu Hautian berkata, Tuan Istana, jika Anda merasa tidak bahagia, saya akan membawa orang untuk membawa peti mati ini sekarang. Pergi ke keluarga Ye. Wan Pojun melambaikan tangannya dan berkata, hal semacam ini akan lebih mengejutkan semua orang jika dilakukan di siang hari bolong. Besok saya tidak hanya akan melakukannya buat keluarga Ye sadar akan bencana yang akan datang, tapi juga beritahu semua keluarga di Yanjing, putra Wan Liancheng saat itu telah kembali. Setelah itu, dia menatap peti mati dan mendengus dengan jijik, malam ini, biarkan saja keluarga Ye tidur nyenyak untuk terakhir kalinya. Besok tepat jam 10, bawa semua peti mati ini ke keluarga Ye. Seperti yang Anda perintahkan, Tuan Istana. Keesokan harinya, Ye Chen sangat bangun dari tempat tidur, lebih awal. Hari ini adalah rapat pleno sebelum upacara pemujaan leluhur keluarga Ye, yang dihadiri semua anggota keluarga Ye, termasuk cabang luar. Jika itu terjadi kemarin, Ye Chen akan berpikir itu tidak masalah, selama dia tiba, cepat atau lambat, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun kini, baginya, arti semua itu telah berubah drastis. Jika Anda ingin menjadi kepala keluarga Ye, hari ini sangat penting bagi Ye Chen. Karena hari ini adalah pertama kalinya dia resmi kembali setelah 20 tahun sejak dia meninggalkan keluarga Ye. Oleh karena itu, hari ini sangat penting baginya. Gu Yanzong dan Lin Wan Qiu bangun lebih awal. Melihat Ye Chen telah berkemas dan keluar dari ruang tamu, mengenakan jeans dan t-shirt, Lin Wan Qiu buru-buru melangkah maju dan berkata, Chener, bukankah kamu membawa jas ketika kamu datang ke sini kali ini? Ye Chen buru-buru berkata, Bibi Lin, Butler Tang. Saya sudah memberitahu saya sebelumnya bahwa pakaian untuk upacara pemujaan leluhur dibuat khusus oleh keluarga Ye, jadi saya tidak membawanya sendiri. Lin Wan Qiu mengangguk dan berkata dengan sangat serius, kamu kembali ke keluarga Ye untuk pertama kalinya hari ini? Apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Kesan pertama ini sangat penting. Jangan berpakaian terlalu santai dan biarkan orang lain meremehkanmu. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Ye Chen dan tersenyum. Bibi meminta seseorang untuk menyesuaikan setelan jas untukmu beberapa hari yang lalu. Datang dan cobalah untuk melihat apakah cocok. Ye Chen tidak menyangka Lin Wan Qiu akan menyiapkan jas khusus untuknya. Ketika dia bertanya-tanya, Gu Yanzong di samping berkata sambil tersenyum, Bibi Lin takut kamu tidak akan menyiapkan setelan jas ketika kamu datang ke Yanjing.
jadi dia secara khusus meminta ahli setelan jas terbaik di London untuk membuatkan satu untukmu, Ye Chen. Berterima kasih, terima kasih. Bibi Lin, Lin Wanqiu berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu sopan kepada Bibi? Saya memperkirakan ukuran jas itu dan memberikannya kepada Anda. Saya tidak tahu apakah itu cocok untukmu. Datang dan coba. Pada saat ini, mengenakan jumpsuit. Gu Qiuyi, yang mengenakan gaun tidur, juga menguap dan berjalan keluar kamar, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye Chen, setelan yang dipesan ibuku karena kamu sangat tampan. Konon banyak Perdana Menteri dan Presiden di Eropa dan Amerika Utara berasal dari master itu. Pelanggan tetap pergi dan coba, Ye Chen tidak bisa menahan kebaikannya, jadi dia mengikuti ibu dan putrinya ke ruang ganti independen di lantai atas. Lemari pakaian di keluarga Gu lebih besar dari kamar tidur biasa. Setidaknya lebih dari 40 meter persegi. Lin Wanqiu membawa Ye Chen ke cermin ukuran penuh, dan kemudian mengeluarkan setelan hitam baru dari lemari di sebelahnya. Gu Qiuyi mengeluarkan kemeja putih yang disetrika dan bebas kerut serta dasi dari lemari di sampingnya. Lin Wanqiu menyerahkan jas itu kepada Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, Chener, cobalah untuk melihat apakah cocok. Ye Chen berkata dengan sedikit malu, Bibi Lin, jika kamu punya kamar kosong, bisakah saya mencoba pakaian? Gu Qiuyi berkata buru-buru, Bu, silakan keluar dulu. Kalau tidak saudara Ye Chen akan malu, jadi saya bisa membantunya mengganti pakaian di sini, Ye Chen berkata. Tanpa daya pengasuh, saya bisa melakukannya sendiri, bagaimana kalau kamu menghindarinya dulu, Gu? Qiuyi mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku sudah menjadi pengantin cilikmu, mengapa kamu ingin aku menghindarimu saat kamu berganti pakaian? Ye Chen berseru, bagaimana aku bisa menjadi pengantin anak-anak? Gu Qiuyi berkata dengan serius, aku telah bertunangan denganmu sejak aku masih kecil. Apa perbedaan antara ini dan pengantin anak-anak, Lin? Wanqiu berkata sambil tersenyum, Oke, nak, hentikan menggoda Chener, ayo keluar dulu dan biarkan Chener ganti baju sebelum kita masuk. Gu Qiuyi memandang Ye Chen, tersenyum jahat, melepas dasi dari kemejanya, menjabat tangannya, dan berkata, Saudara Ye Chen, aku akan mengikatkan dasi itu untukmu sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi keluar bersama ibunya. Ruang ganti, di saat yang sama, Helena yang berada di istana Buckingham juga sudah bangun dari tempat tidurnya. Tadi malam, dia tidak bisa istirahat dengan baik sepanjang malam karena dia khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Awalnya saya tidak bisa tidur dalam waktu yang lama, akhirnya saya tertidur. Tetapi saya terus mengalami berbagai macam mimpi buruk, saya tidur sebentar-sebentar kurang dari 2 jam. Kondisi fisiknya sudah sangat buruk. Beberapa hari terakhir ini ia kurang istirahat sejak datang ke China, yang membuat kondisi fisiknya semakin parah, sehingga penderitaan tadi malam semakin memperburuk keadaannya. Ketika dia bangun, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat tak terkendali, hampir kehilangan kendali. Dia segera mengeluarkan tablet nitrogliserin dan meminumnya di bawah lidahnya, baru kemudian dia merasa sedikit lebih baik. Namun kondisi orang secara keseluruhan masih sangat berbeda. Berpikir harus tinggal di rumah Ye hampir sepanjang hari-hari ini dan besok, Helena bertanya-tanya apakah tubuhnya dapat bertahan. Tapi dia juga tahu bahwa meskipun dia tidak bisa bertahan hidup, dia tetap harus bertahan. Apakah ibunya bisa mengandalkannya ketika dia menjadi tua di masa depan? Pada dasarnya terserah padanya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari ibunya dari Eropa Utara. Begitu panggilan tersambung, ibunya berkata di ujung telepon yang lain, Helena, keluarga kerajaan baru saja memberitahumu bahwa nenekmu menderita dari kegagalan beberapa organ. Dia mengalami koma parah dan bisa meninggal kapan saja. Helena tiba-tiba terkejut, bagaimana kondisinya bisa memburuk begitu cepat? Saya tidak tahu, Ibu Helena berkata. Saya hanya mendengar bahwa situasinya memburuk dengan cepat dan tidak terkendali. Kata dokter dia tidak mungkin bangun. Kapan dia akan mati hanya masalah waktu. Kalau cepat, paling lama 2 atau 3 hari. Jika lambat, tidak akan lebih dari seminggu. Helena tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih dan tersesat.
Meski terkadang dia merasa tidak puas dengan taktik keras neneknya, seringkali dia masih bisa memahami semua keputusan yang dibuat oleh wanita tua tangguh itu. Ini tentu saja termasuk pencabutan haknya untuk mewarisi tahta. Meskipun nenek telah memegang kekuasaan besar selama bertahun-tahun, dia selalu melayani keluarga kerajaan dengan sepenuh hati, berharap keluarga kerajaan akan terus tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambilnya tidak didasarkan pada kepentingannya sendiri, melainkan pada situasi keluarga kerajaan secara keseluruhan. Helena masih mengaguminya karena hal ini. Sekarang, neneknya akan segera meninggal, tetapi dia masih berada ribuan mil jauhnya di Tiongkok, yang membuatnya sedih. Kali ini, Ibu Helena berkata lagi, "Jika nenekmu meninggal dunia pada hari-hari ini, aku khawatir pesta pertunanganmu akan ditunda. Menurut aturan kerajaan, kamu pasti harus kembali untuk menghadiri pemakaman nenekmu terlebih dahulu. Kemudian kita akan menghadiri upacara penobatan Olivia, dan kemudian pergi ke Tiongkok untuk mengadakan pesta pertunangan dengan Ye Feng." Dimengerti, Helena berkata dengan penuh pengertian, sebagai anggota keluarga kerajaan, pemakaman ratu dan penobatan kaisar yang baru adalah tentu saja dua hal yang paling penting. Saat dia mengatakan itu, Helena mau tidak mau bertanya, "Bu, bisakah aku kembali menemui nenekku untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal? Pesta pertunangan pasti akan ditunda, dan saya akan tinggal di sini tidak ada gunanya di sini. Jika kamu menunggu sampai nenek meninggal sebelum kembali, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini." Ibu Helena menghela nafas dan berkata, "Kami tidak dapat mengambil inisiatif dalam masalah ini. Anda harus bertanya Olivia. Apa maksudmu?" Meskipun dia belum dinobatkan secara resmi, dia sudah mengambil alih semua urusan keluarga kerajaan. Jika kamu ingin kembali menemui nenekmu untuk terakhir kalinya, kamu harus meminta Olivia terlebih dahulu. Pendapat, jika dia mengangguk, itu akan baik-baik saja. Pertanyaan. Oke, Helena buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan menelepon Olivia sekarang juga." Setelah berpamitan dengan ibunya, Helena segera memanggil sepupunya, ratu berikutnya yang akan dinobatkan, Olivia. Telepon berdering lama sekali, tetapi panggilan itu tidak pernah tersambung. Tepat ketika Helena hendak menutup telepon dan menelepon kembali nanti, panggilan itu tersambung. Segera, suara seorang wanita yang sedikit tersenyum terdengar di ujung lain telepon. "Helena, apa kabarmu di Tiongkok akhir-akhir ini, saudariku?" Helena berkata dengan tergesa-gesa, "Olivia, kudengar nenek telah meninggal dunia. Apakah dia sakit kritis?" Orang lain tersenyum dan berkata, "Ya, saudari, kegagalan banyak organ. Dokter telah memberitahu kami untuk bersiap secara mental untuk kehilangan dia kapan saja." Helena merasa tawa Olivia agak kasar, tetapi kali ini aku tidak peduli tentang hal ini, dan buru-buru bertanya padanya, "Olivia, jika kondisi nenek begitu buruk, dia mungkin meninggal sebelum hari aku bertunangan. Kalau begitu, aku pasti harus kembali menghadiri pemakaman. Pertunangan pasti akan ditunda, jadi saya ingin menjelaskan situasinya kepada keluarga Ye terlebih dahulu, menunda pertunangan untuk sementara, dan kembali menemui nenek untuk yang terakhir kalinya." Oke, ada keheningan di ujung telepon yang lain, sejenak, dan kemudian pihak lain kehilangan senyumnya. Dan menjadi dingin. "Jika saya ingat dengan benar, Anda akan bertunangan pada tanggal 7 kan?" "Iya," Helena berseru, "masih ada 3 hari. Saya khawatir nenek tidak akan bertahan selama 3 hari ini. Kalau begitu, saya tidak akan bisa melihatnya untuk yang terakhir kalinya." Pihak lain mencibir, "Helena, nenek sekarang dalam keadaan koma yang parah dan tidak akan pernah bangun lagi. Bahkan jika kamu kembali, dia tidak akan mengenalimu. Jadi menurutku kamu tidak perlu khawatir. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati dalam 3 hari. Pertunanganmu dengan keluarga Ye akan tetap berjalan sesuai jadwal, dan tidak ada perubahan yang diizinkan." Helena tidak menyangka kalau sepupunya itu tiba-tiba menjadi tidak berperasaan. Dia tanpa sadar berseru, "Jika nenek benar-benar meninggal sebelum saya bertunangan, bagaimana mungkin upacara pertunangan bisa diadakan sesuai jadwal? Saya masih mengadakan pesta pertunangan seperti biasa setelah nenek meninggal. Jika ini terungkap, dunia luar tidak akan melakukannya, hanya membenciku. Tapi juga dia akan menolak seluruh keluarga kerajaan."
Olivia di ujung telepon berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Aku akan membiarkan dia bertahan hidup selama 3 hari ini. Bahkan jika dia mati dalam 3 hari ini, saya tidak akan melepaskan beritanya. Jika Anda keluar, saya akan menunggu sampai Anda bertunangan sebelum mengumumkannya ke publik." Helena tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. "Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apakah kamu memikirkan nenek, alat di bawah kendalimu?" Olivia membentak, "Helena, ingat, hidup atau matinya tidak penting sekarang, pernikahanmu dengan keluarga Ye adalah yang paling penting. Keluarga Ye telah berjanji untuk segera berinvestasi 3 miliar euro untuk bekerja sama dengan keluarga kerajaan di Eropa setelah kamu menikah dengan Ye Feng. Mengembangkan real estate pariwisata. Jika kamu berani menyebabkan kecelakaan padaku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada ibumu." Helena sangat marah dan berteriak dengan marah, "Olivia, aku selalu menganggapmu sebagai saudara perempuanku, dan ibuku telah memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku sejak dia masih kecil. Kamu memperlakukanku seperti anak perempuan, kelakuanmu saat ini keterlaluan." Olivia mencibir. "Helena, Olivia bukan seperti yang seharusnya kamu panggil aku. Ingat, kamu harus memanggilku yang mulia ratu." Dengan mengatakan itu, Olivia mengancam lagi, "Helena, saya tahu kesehatan Anda tidak baik. Tetapi Anda ingat kata-kata saya, sebaiknya kau biarkan dirimu hidup beberapa tahun lagi untuk memastikan kerjasama antara keluarga kerajaan dan keluarga Ye dapat dilaksanakan. Jangan biarkan terjadi kecelakaan dalam masalah ini, jika tidak, aku akan mengusir ibumu dari kerajaan keluarga dan biarkan dia hidup di jalanan. Beraninya kamu." Helena sangat marah dan berteriak dengan gigi terkatup, jika kamu berani menyentuh ibuku, aku akan membunuhmu." Olivia mencibir, "Helena, aku akan lebih memahami situasi saat ini. Setelah nenek meninggal, aku akan segera naik tahta sebagai ratu baru. Mengapa kamu datang, bunuh aku? Hanya karena tubuhmu menderita penyakit jantung bawaan, aku menyarankan kamu untuk menyimpannya." Berbicara tentang ini, Olivia tersenyum menghina dan berkata, "Helena, jangan katakan bahwa aku tidak akan memberimu kesempatan. Selama kamu menyelesaikan pernikahan dengan keluarga Ye, carilah cara untuk hidup beberapa tahun lagi, dan tinggallah di China dengan jujur. Ayolah, aku akan memastikan kehidupan ibumu aman. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengabaikan cinta keluargaku." Helena hanya merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ancaman baginya dari keluarga kerajaan adalah pensiun dan penghidupan ibunya di masa depan. Tapi sekarang dia tahu bahwa dengan Olivia, keuntungannya semakin rendah, dan dia bahkan mulai mengancam dirinya sendiri dengan nyawa ibunya. Saat ini, dia merasa Olivia di ujung telepon langsung menjadi sangat aneh. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa saudari yang dia kenal selama 23 tahun ini berubah menjadi orang yang berhati ular. Namun ia juga tahu betul jika ia bersikeras untuk mengkonfrontasi Olivia, nyawa dan keselamatan ibunya mungkin akan benar-benar terancam, karena Olivia kini menguasai seluruh keluarga kerajaan dan akan naik tahta dan menjadi ratu. Bagaimana mungkin seorang janda yang dulunya adalah seorang janda, berjuang untuk bertahan hidup di keluarga kerajaan menjadi lawan Olivia? Jadi, dia langsung berkata, "Olivia, aku bisa menyetujui semua permintaanmu. Tapi kamu juga harus menyetujui syaratku." Olivia mencibir dan berkata, "Oke, sebaiknya kamu bicara dan mendengarkan." Helena mengucapkan kata demi kata-kata, "Saya bisa menikahi keluarga Ye dan membantu Anda menarik dana keluarga Ye. Tetapi Anda harus membiarkan ibu saya datang ke Tiongkok. Saya ingin membawanya ke sisi saya dan merawatnya." Olivia sepertinya mendengarkan. Jika itu lelucon besar, dia mencibir dengan dingin, "Helena, kamu hanya iseng saja. Kamu masih tidak mengerti kenapa kamu diminta pergi ke China sendirian untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur keluarga Ye. Apakah hanya untuk membiarkan keluarga pergi ke China sendirian? Kamu dan ibumu terpisah. Jadi meskipun keluarga kerajaan akan mengirimkan banyak perwakilan untuk menghadiri pernikahanmu dengan Ye Feng, ibumu pasti tidak akan diizinkan pergi ke sana." Berbicara tentang ini, Olivia terkekeh dan berkata, "Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk hadir. Bahkan jika Anda kembali ke Eropa Utara, Anda tidak akan diizinkan meninggalkan Eropa Utara sampai salah satu dari Anda meninggal.
jika Anda berani kembali, itu tidak akan terjadi, mudah bagi kalian berdua. Helena hampir pingsan, baru sekarang dia mengerti bahwa keluarga kerajaan bermaksud memintanya datang ke Tiongkok terlebih dahulu untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur keluarga Ye. Jadi Olivia sudah merencanakan ini sejak lama. Pisahkan aku dari ibuku, lalu gunakan ibuku sebagai ancaman untuk memaksaku tunduk. Olivia, kamu benar-benar iblis. Marah, dia begitu kewalahan sehingga dia langsung berteriak, Olivia, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu tidak mengirim ibuku ke China, aku tidak akan pernah menikah dengan Ye Feng. Olivia berkata dengan nada menghina, terserah kamu. Bagaimanapun, ibumu sekarang di bawah pengawasan orang-orangku, dan dia tidak punya kesempatan untuk meninggalkan istana. Jika kamu tidak menikahi Ye Feng sesuai kesepakatan, ibumu akan benar-benar menghilang dari dunia ini, dan tidak ada yang akan tahu di mana dia berada, di mana. Bahkan tidak ada seorang pun tahu apakah dia hidup atau mati. Berbicara tentang ini, Olivia tertawa dan berkata, jadi, menurutmu aku akan membunuhnya atau tidak? Otak Helena dia merasa pusing sesaat, dan dia merasakan detak jantungnya berdetak jauh, lebih cepat dari beban jantung itu sendiri. Dia merasa kondisi fisiknya saat ini lebih buruk dari sebelumnya. Dia hanya bisa berkata dengan suara gemetar, Olivia, jika aku terkena serangan jantung dan meninggal di Tiongkok, bisakah kamu melepaskan ibuku? Olivia mencibir dan berkata, jangan bertindak untuk saya di sini. Saya bertanya kepada dokter kesehatan Anda dan dia berkata bahwa Anda harus hidup selama 3-5 tahun lagi. Keluarga Ye juga merupakan keluarga teratas di Tiongkok. Mereka seharusnya punya cara untuk membantu Anda lagi. Perawatan dan pengobatan akan membantumu hidup lebih lama. Setelah mengatakan itu, Olivia mengancam, Helena, adikku yang baik, baru saja, ibumu telah dibawa pergi oleh pengawalku dan dijadikan tahanan rumah. Mulai sekarang pertama-tama, jangan, aku tidak berharap bisa menghubunginya. Jalani saja kehidupan yang baik di Tiongkok dan jadilah wanita kayamu. Selama kamu bekerja sama dengan jujur, ibumu pasti akan hidup lebih lama. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan sebelum aku naik tahta. Mari kita selesaikan dulu, saudariku. Setelah Olivia mengatakan ini, dia menutup telepon tanpa menunggu Helena berbicara. Saat ini, Helena sudah benar-benar pingsan. Ia segera menelpon ibunya, namun ternyata ponsel ibunya telah dimatikan. Dia segera menelepon telepon rumah ruangan itu, tetapi tidak ada yang menjawab telepon untuk waktu yang lama. Saat ini, Helena sangat putus asa. Dia hanya merasakan jantungnya berdebar semakin kencang dan kacau. Tekanan yang sangat besar langsung menjalar ke bagian atas kepala dan dadanya, membuat otaknya semakin pusing dan semakin sulit bernapas. Segera, penglihatannya menjadi gelap, dan dia terjatuh ke tanah, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Saat ini, Ye Feng, mengenakan jas hitam, melangkah ke pintu kamar Helena. Dia menekan bel pintu dan menunggu dengan sabar beberapa saat, tetapi tidak menemukan gerakan apapun di dalam. Jadi dia hanya menepuk pintu dan berkata, sayangku, saya Ye Feng. Saya di sini untuk menjemputmu. Apakah kamu siap? Saat ini, masih belum ada respon di dalam ruangan. Ye Feng sedikit curiga, dan mau tidak mau meningkatkan kekuatan tangannya, membanting pintu dengan keras, dan berteriak keras, Helena, kamu di sana. Masih tidak ada gerakan di dalam ruangan. Pada saat ini, pintu kamar sebelah terbuka dan dua wanita muda keluar, satu berwajah Nordik dan satu lagi berwajah Cina. Ye Feng mengenali mereka. Kedua wanita ini adalah pelayan Olivia yang dibawa dari Eropa Utara. Jadi, dia bertanya kepada gadis Tionghoa itu, di mana putrimu? Gadis Tionghoa itu berkata, di dalam kamar. Bagaimana mungkin? Ye Feng mengerutkan kening dan berkata, saya telah mengetuk di pintu untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang menjawab. Apakah dia sudah keluar? Mungkin tidak, gadis itu berkata. Jika sang putri ingin keluar, dia biasanya akan memberitahu kita. Lalu, dia juga datang mendekat dan memukul Helena dengan keras. Dia membuka pintu kamar dan berteriak, Yang mulia, apakah Anda di sana? Tidak ada. Jawaban di dalam ruangan, ekspresi gadis Tionghoa itu tiba-tiba berubah.
dan dia segera mengeluarkan kartu kunci di sakunya dan menggesekkannya ke pintu, dan pintu terbuka sebagai tanggapan. Segera, kedua gadis itu bergegas masuk satu demi satu. Ye Feng buru-buru mengikutinya. Tetapi sebelum dia memasuki ruangan, dia mendengar teriakan panik dari dalam, "Yang mulia, bangun, yang mulia!" Ketika Ye Feng bergegas masuk, dia melihat sekilas seluruh tubuh Helena, sudah tergeletak di karpet di ruang tamu, benar-benar tidak sadarkan diri. Gadis Tionghoa itu segera mulai melakukan kompresi jantung pada jantung Helena dengan terampil, dan pada saat yang sama mendesak Ye Feng, "Panggil ambulans secepatnya." Oh. Ye Feng kembali sadar. Dia masih belum melakukannya. "Aku tidak tahu apa ini. Apa yang sedang terjadi, tapi aku hanya bisa segera mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor darurat terlebih dahulu." Begitu panggilan masuk, operator langsung bertanya, "Halo pusat gawat darurat, ada yang bisa saya bantu?" Ye Feng berkata dengan panik, seseorang di sini pingsan. Ambulans diperlukan." Operator buru-buru bertanya, "Oke, bisakah Anda memberitahu saya alamatnya?" Ye Feng berseru, "Alamatnya adalah Buckingham Palace Hotel. Nomor kamar, oh sial, saya tidak dapat mengingat semuanya sekaligus." Gadis Cina itu berteriak keras, "Lantai 8, 8108. Ye Feng berkata dengan tergesa-gesa, lantai 8, 8108. Ujung telepon yang lain berkata, "Oke, diterima, 8108, lantai 8 Buckingham Palace Hotel. Apa yang menyebabkan pasien pingsan? Apa alasannya?" Ye Feng berkata dengan bingung, saya tidak tahu. Saya hanya pingsan dan jatuh pingsan." Gadis Cina itu berteriak keras, "Penyakit jantung bawaan, tetralogi parafalot. Tolong segera kirimkan personel darurat. Silakan hubungi unit gawat darurat kardiologi. Rumah sakit siap menerima Anda." Ye Feng tercengang ketika mendengar ini, dan berpikir dalam hati, Helena menderita penyakit jantung bawaan, atau parah. Apakah Ye Chen benar-benar melakukannya dengan benar? Tepat ketika Ye Feng dalam keadaan linglung, seseorang di ujung telepon yang lain. Operator sudah mendengar suara gadis Cina itu, jadi dia buru-buru berkata, "Oke, saya akan mengaturnya untukmu, tolong buka teleponnya pada saat ini." Gadis Cina itu berkata kepada gadis Nordik di depannya, "Emily, kondisi yang mulia sangat serius, pergi dan ambil defibrilator." Oke. Gadis itu segera berlari kembali ke kamar, dan lebih dari 10 detik kemudian, dia berlari masuk dengan membawa kotak P3K. Begitu Helena tiba, dia segera mengeluarkan defibrilator portabel dari kotak P3K dan mulai menyiapkan defibrilator untuk dinyalakan. Gadis Tionghoa itu melirik ke arah Ye Feng dan berteriak keras, "Cepat keluar, kami akan memberikan itu untukmu. Yang mulia putri telah didefibrilasi." Ye Feng berkata tanpa sadar, "Tidak apa-apa, saya hanya menonton di sini. Saya tidak akan menunda Anda, gadis." Cina itu berseru, "Defibrilasi membutuhkan Anda untuk melepas pakaianmu. Jangan melihat kejahatan apapun, kamu tidak mengerti, cepat keluar." Ye Feng tidak punya pilihan selain meninggalkan ruangan dengan putus asa. Pada saat ini, di dalam kamar, salah satu dari dua gadis terus melakukan kompresi dada untuk Helena, sementara yang lain menyiapkan defibrilator, merobek piyama Helena, dan berkata, "Defibrilator sudah siap." "Oke, gadis Cina itu berseru, "Saya akan menghitung 1, 2, 3, dan setelah 3 detik tangan saya akan dilepaskan. Anda dapat segera melakukan defibrilasi." "Oke." Gadis Tionghoa itu terus melakukan kompresi untuk Helena sambil berteriak keras, 1, 2, 3, defibrilasi. Setelah mengatakan itu, dia menarik tangannya secepat kilat. Gadis lainnya dengan terampil memanfaatkan celah ini dan memasang defibrilator di jantung Helena. Dengan keras, dia melakukan operasi pertama, defibrilasi. Segera setelah defibrilasi berakhir, gadis Tionghoa itu segera melanjutkan melakukan kompresi, sambil mengamati kondisi Helena, dan berkata, "Tuan Putri belum bangun. Saya akan melakukan beberapa resusitasi jantung paru lagi, dan Anda terus bersiap untuk itu." Defibrilasi, baik, 2 menit kemudian melihat Helena belum bangun, gadis Tionghoa itu panik.
dan berkata, energinya telah ditingkatkan menjadi 360 joule, bersiaplah untuk defibrilasi. Yang lain gadis itu terkejut saat mendengar ini. Dia hendak menanyakan sesuatu, tapi dia menahannya kembali. Dia juga tahu bahwa situasinya mendesak dan dia harus mencobanya. Jadi dia segera menyesuaikan parameter defibrilator dan melakukan defibrilasi kedua. Sayangnya kali ini Helena masih belum bereaksi. Kedua gadis itu sedikit panik saat ini. Gadis Cina itu mengertakkan gigi dan berkata, siapkan adrenalin. Gadis Nordik lainnya bertanya dengan panik, gunakan epinefrin sekarang? Dokter telah memerintahkan agar jantung sang putri harus digunakan dengan adrenalin dengan hati-hati, Su. Jangan menggunakannya kecuali jika terpaksa, karena setelah menggunakannya, sang putri mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Gadis Cina itu berseru, jika tidak gunakan lagi, sang putri bahkan tidak akan bisa diselamatkan. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan sang putri pergi seperti ini. Tidak peduli apa, kita harus membiarkan sang putri meninggalkan kata-kata terakhirnya. Kalau tidak, kita tidak akan melakukannya. Aku tidak bisa kembali dan menjelaskan pada Putri Olivia. Setelah mengatakan itu, gadis Tionghoa itu berkata lagi, situasi sang putri saat ini, jika kita menundanya sebentar lagi, mustahil untuk bangun lagi. Baik, gadis Nordik itu mengertakkan gigi dan mengeluarkan bungkusan tertutup berisi obat dari kotak P3K. Sebuah jarum suntik telah diisi dengan sedikit obat cair bening. Gadis Tionghoa itu mengambil jarum suntik dari tangannya, dan sambil merobek kemasannya, dia berkata, keluarkan ponselmu dan bersiap untuk merekam. Oke, gadis Nordik itu setuju, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyalakan videonya. Kemudian, gadis Tionghoa itu mengarahkan ujung jarumnya ke jantung Helena dan menusukkannya tanpa ragu. Saat ini, metode epinefrin yang paling efektif adalah injeksi intrakardiak langsung. Dokter telah lama mengatakan bahwa tubuh Helena tidak dapat menggunakan epinefrin kecuali benar-benar diperlukan. Karena sekali epinefrin digunakan, rangsangan pada jantungnya akan menyebabkan penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular lainnya langsung menyerang. Namun kini tak ada jalan lain, hanya adrenalin yang bisa membuat Helena sadar kembali. Meski hanya beberapa menit saja, itu lebih baik daripada mati secara langsung. Sungguh, setelah suntikan adrenalin disuntikkan ke jantung Helena kembali berdetak seketika. Namun, saat ini, jantung telah menjadi ketel uap yang hampir meledak. Bahkan jika ia hampir tidak dapat melanjutkan operasinya, ia hanya akan berada di akhir usahanya. Segera setelah itu, Helena yang sedang koma tiba-tiba membuka matanya, bersambung.